Halo gengs, selamat datang ya di live Instagram untuk tanggal 20 Oktober. Ini udah yang kedua ya di minggu ini ya. Udah yang kedua nih. Semoga bisa tiap malam ya kita live Instagram. Halo. Kedengeran gak ya suaranya ya BDW ya? Malam, selamat malam. Nih, mohon maaf nih agak telat tadi ya, agak telat beberapa menit karena tadi saya lagi nonton badminton, kelupaan ya kalau harus ada live Instagram. Dengar ya, oke. Halo semua, kita tunggulah ya semenit 2 menit lagi ya. Baru kita ngobrol-ngobrol kayak biasa lah. Anda mau tanya everything about stock, boleh lah. Ya, everything about stock boleh. Saya jawab semaksimal saya. Malam Om, malam. Kedengeran Om, malam Om kalau mau join grup. Linknya ada di profil kita sih ya, kalau nggak salah ya. Linknya ada, atau mungkin saya bisa ketik ya. Ini grup free-nya bisa join kok, grup free-nya. Oke, join grup free dulu aja, nggak ada masalah. Saya ketik ya. Cara ngepin tulisan itu gimana sih di live ini? Pin comment. Oke, itu linknya ya, atau Silent Trader Academy. Ingat ya, yang 9 ribuan dan yang bukan yang titip-titip dana. Jadi banyak banget tuh yang atas namain Om Silent titip dana. Ngapain saya titip dana ya? Ya saya kalau ada dana saya kelola sendiri gitu. Jadi hati-hati ya buat yang penipuan atas nama STA itu banyak juga sih korbannya, dan ya udah pasti bukan saya ya, kurang lebih seperti itu. Oke, hari ini masih dengan giveaway ya guys ya. Hari ini kita masih akan giveaway. Saya hari ini sesuai judul live morning live Instagram kita, yaitu panen dari panin, maka giveaway-nya sebentar saya ngitung dulu ya. Ntar salah kali 1000. Oke, kalau tembus 100 orang ya, kalau tembus 100 orang dan bertahan ya selama 2 menit, dan 2 menit lah, 1 menit ya. Jadi bukan cuma nyentuh doang nih, beneran di atas 100 selama 1 menit. Maka pertama saya akan kasih giveaway 1 lot PNIN. Ya, Anda hitung sendiri. PNIN itu closing 1710, 1 lotnya berarti 171.000. Sama tadi kita di VVIP ada juga PNLF. Ya, dan saya akan kasih PNLF itu sebentar. Saya ngitung dulu ya. PNLF berapa sih? Saya akan kasih 2 lot PNLF. Jadi ada 2 giveaway, 2 lot PNLF dan juga 1 lot PNI ya. Kalau viewersnya tembus 100 dan bertahan 1 menit. Oke ya, itu janji saya ya. Dan nanti saya akan pilih random. Oke. Ya, makanya kalian kalau bisa share, Anda bisa mention gitu ya. Anda story nih, teman-teman story nanti biar next atau teman-teman yang lain bisa langsung join ke live IG kita. Oke, yang mau nanya bisa langsung chat ya. Nanti saya akan baca dan langsung bahas. Mungkin sebelumnya kita mulai dari pembahasan market dulu kali. Ya, kita akan mulai dulu dari pembahasan market dari saya ya. Sebagai permulaan lah. Sebagai permulaan kita akan kasih lot satunya gimana? Transfer ke akun saya. Enggak, saya akan convert. Kayak contoh nih. Ya, PNLF kan 710 gitu ya. 2 lotnya itu kan berarti 142.000. Nah, nanti saya minta rekeningnya, nanti saya transfer gitu. Waktu minggu lalu atau 2 minggu yang lalu ya, itu beneran nyampe 100 dan saya transfer. Oke, dan saya pilihnya random ya. Saya pilihnya random dan kalau terpenuhi gitu.
Oke ya. Jadi ya saya sih senang lah berbagi gitu. Ya viewersnya makin rame juga saya makin happy. Ya semakin gede lagi saya juga nggak segan-segan giveaway-nya nanti makin gede gitu ya. Jadi Anda bisa share. Nah, market sesuai predik ya di live IG hari Senin ya, Selasa kan saya off. Kita udah bahas bahwa market potensial memang harusnya technical rebound. Jadi ya sebentar saya pasang moving average dulu. Saya pasang moving average dulu ya, sabar ya. Oke. Nah, kalau kita perhatikan market minggu ini sedikit ada angin segar. Ini udah kita predik dan ya sampai di hari Rabu. Hari Rabu ini udah banyak banget emiten yang technical rebound ya. Meskipun belum semua sektor tapi udah lumayan banyak lah ya. Kita bisa rasain yang turun-turun dalam juga sesuai predik. Ada short term momentum bank digital dalam sehari 2 hari kemarin ya yang teman-teman bisa manfaatkan untuk exit ya. Jadi jangan Anda pikir kayak Arto BBHI itu udah uptrend lagi. Enggak, itu bagian dari technical analysis di mana di setiap penurunan pasti ada secondary reactionnya ya atau secondary movement. Kayak gini nih, market turun, ini secondary movementnya dia naik. Kalau market naik, secondary movementnya ya turun gitu. Dan kenaikan-kenaikan itu yang bisa Anda manfaatkan bagi yang pegang untuk exit. Oke. Karena overall trennya masih downtrend. Itu saran dari saya. Ya dan market menurut saya ya target kenaikannya harusnya dia akan uji lagi 6.930-an sampai 6.950-an lah ya. Kurang lebih ada EMA 200-nya di sini, ini jadi target rebound yang paling kencang menurut saya, paling tinggi harusnya di sini. Lebih bagus. Ya, lebih itu bagus ya. Lebih itu bahkan lebih bagus. Tapi feeling saya mentok di sekitaran situ, habis itu mungkin ya akan ke bawah dulu lagi. Bisa bottoming, nggak lebih rendah dari yang sini. Oke. Atau dia lanjut buat bottoming sekali, turun lebih dalam. Baru nanti rebound. Kan kita udah bahas wave-nya ya. 1, 2, 3 gitu ya. Asumsinya ya 4, 5. Oke. Atau 1, 2, 3, 4, 5. Bisa gak? Bisa aja gitu. Karena kan yang penting kalau di elite wave kan wave 3 gak boleh jadi yang wave paling pendek. Jadi kita masih bisa tuh asumsi 1, karena 1 yang paling pendek, 2, 3, 4, 5. Jadi ada dua pandangan sih. Dan ya intinya targetnya ke 69. So mungkin masih ada chance ya, masih ada peluang mungkin untuk digas, tapi ya kita harus bijak dan hati-hati, jangan terlalu over, pesimis juga jangan terlalu pesimis gitu ya. Karena balik lagi, in my humble opinion, saya masih sangat yakin window dressing ini akan terjadi. Meskipun saya juga realistis bahwa mungkin window dressingnya tarikannya mungkin gak akan sekencang window dressing tahun-tahun sebelumnya, tapi harusnya terjadi. Itu pendapat dan optimisme saya pribadi. Jadi ya kita doakan benar, dan kita minimal nggak usah jauh-jauh lah ngomongin 2023, orang kan ngomong resesi. Kita fokus dulu nih yang kalender kita sampai akhir tahun, event-event di akhir tahun gitu. Cuman tetap memang kita harus jaga-jaga. Oke ya, jadi mungkin besok market masih bisa ngegas sih ya. Mungkin menurut saya masih bisa menguat, tapi balik lagi ya, market ini kan minat belinya masih kecil. Anda lihat 2 hari ini naik tapi volumenya ini masih kecil banget nih. Jadi kenaikannya ini masih belum benar-benar serame bulan-bulan kemarin gitu. Ini memang pure emitennya udah banyak turun ya. Pure emitennya udah banyak turun, makanya dia rebound. Jadi ini yang baru saya lihat. So ini masih sangat rentan sekali. Ya, masih rentan sekali dan kita harus hati-hati. Oke, buat yang ada profit minimal pasang trailing stop ya, seperti itu. Ya mungkin itu sedikit outlook aja sih. Semoga sih minggu ini masih bagus lah. Ya mungkin minggu depan baru bergejolak lagi. Oke, kita langsung bahas. Wih, udah 50 orang nih. Kayak mantep, kayak pada mau giveaway ya. Pada mau giveaway dari Panin kayaknya nih. Oke, Arko. Hari ini candle nggak jelek banget. Ya kita kemarin udah bahas juga. Point of view-nya kemarin si Arko ini kan
actionnya kita juga cut loss Arko ya bulan lalu ya. Kita di VVIP cut loss sampai sekarang juga belum balik gitu ya. Kita cut loss karena dijebol 700 di sini. Ya, so apa namanya, kalau kita perhatikan dia kan kembali ke dalam fase consolidate. Ya, dia balik ke rectangle-nya lagi. Nah, di sini adalah candle-candle secara jangka pendek, ini candle-candle bottoming. Nah, candle bottoming ini masih abu-abu. Kenapa? Karena dia cuma ngikut market aja. Kebetulan 3 hari terakhir marketnya juga nggak buat low baru. So, kalau Anda mau short trade, mungkin bisa dengan batas 600. Ya, jadi kalau kita perhatikan, kalau dia nggak buat low baru lagi, menurut saya chance-nya akan peluang besar ke uji resisten. Ini biasa harus didukung market sih. Kalau marketnya tiba-tiba jelek lagi, feeling saya dia akan consolidate lagi. Ya, karena kalau mau kita bagi dua kan rectangle-nya kurang lebih kayak gini ya. Sideways batas atas, sideways batas tengah. Jadi kalau 600 aja jebol, dia akan ke sideways yang di sini. Nah, ada kemungkinan dia akan sideways. Bisa banget. Ya, karena yang saya perhatikan ini kan emiten baru IPO ya. Jadi mungkin nggak terlalu terdistract dengan pergerakan market. Karena dia masih punya pengendali yang punya tujuannya sendiri. Tapi balik lagi, tekanan jual dari market itu juga pasti sangat berpengaruh. Overall masih bagus ya. Overall perusahaannya menarik lah. Dari awal banget IPO, kalau teman-teman yang VVIP kan saya selalu buat rekomendasi emiten IPO ya. Saya udah selalu bilang, ini perusahaan bisnisnya menarik, orang pasti akan bahas. Gitu ya. Karena kan pembangkit EBT lah ya, dia air gitu ya, Arko. Pembangkit listriknya air. Gitu. Dan ya memang sekarang dijadikan bahan digoreng ya, Arko dengan EBT, Kin dengan EBT, karena memang saya dari awal melihat ini menarik. Terlepas dari kinerjanya actualnya bagus atau enggak, tapi kalau bisnis modelnya menarik dan futuristik gitu ya, di masa depan akan sangat bersinar, ya ini menurut saya oke-oke banget. Cuman untuk entry, untuk kita bilang invest ya ini harus research ulang sih. BTW IPO akan banyak ya, mungkin beberapa live IG nanti kita bahas langsung ya sudut pandang saya terkait emiten-emiten IPO yang ada. Mungkin nanti ketika dia udah masuk tahap penawaran umum. Oke. Lalu Siko, candle-nya bagus. Cuman ini udah ada yang main ya. Main dalam tanda kutip, udah ada beberapa komunitas mungkin atau grup yang entry. Jadi bagi Anda yang baru mau kejar, positioning dan timing harus tepat. Kalau enggak, Anda cuman kebagian cuci piring gitu. Anda cuman ngebantu mereka jualan, Anda yang rugi. Oke, nah targetnya si Siko ya, ini di resist 278 sampai 288. Nah, let's say ini kan ada peluang besar dia untuk breakout ya. Sebenarnya ada peluang besar dia untuk all time high si Siko secara tren. Jadi pilihannya dua nih. Anda kalau mau butuh validasi ya, kalau Anda nggak mau cuci piring, tunggu pas breakout aja sekalian di 286 288 nih. Beli aja di sini. Karena kalau cuma digoreng sesaat pas opening mungkin nyentuh 280 udah kempes. Tapi kalau memang bandar utamanya mau beneran ngegoreng, feeling saya harusnya ditembusin sampai 300. Oke, disclaimer on ya. Ya, tinggal Anda batas di sini nih. Ya, ini ada satu candle 256 sampai 246. Nah, ini batas swing stop loss-nya di sini. Gitu. Jadi overall menarik, good. Dibilang good karena volumenya rame. Jadi fluktuasinya enak. Ya, tinggal Anda atur timing aja. Mungkin bagi pecinta gorengan oke lah. Satria bertopeng. Ya, mantap kan? Nggak ada lagi trader yang pakai topeng, cuman saya nih, the one and only. Oh, bahas PTBA kenapa drop banget? Oke, ini good ya. Kita coba baca news. Mungkin kalian udah tahu sih. Nanti saya coba buat konten di IG kali ya. Nah, ini nih. Ya. Kalau kita klik read more ini apa ya? Running script. No. Ya, kok beritanya begini sih? Nah, ini judul aja lah ya.
Bukit Asam ambil alih PLTU Pelabuhan Ratu milik PLN. Jadi sebenarnya kalau mau dibahas agak panjang, cuman mungkin dalam kacamata saya ya, saya juga belum nelusuri sih, karena kebetulan untuk call saya nggak pegang PTBA, saya pegang temennya yang lain. Dan ya beruntung kita terselamatkan ya, karena ARB abis itu udah turun 10% ya. 2 hari ini turun udah 10%. Ya intinya adalah PTBA ini ngambil dari punya PLN. Ya kenapa Om kok ngambil punya PLN malah jadi jelek gitu ya? Karena menurut saya, ini kurang lebih menurut saya ya, karena saya belum riset lebih jauh, jadi mungkin kalau ada beda pendapat atau Anda mau debat juga terserah. Intinya menurut pandangan saya, kalau kita bicara PLN, mungkin teman-teman kenal dengan istilah DMO ya. Jadi kalau di batu bara atau di komoditi, PLN ini kan pembangkit listriknya pakai batu bara ya. Dan perusahaan-perusahaan batu bara itu diwajibkan menyuplai sesuai dengan ketentuan yang ada ke PLN dengan harga yang biasanya di bawah harga batu bara acuan dunia, Newcastle mungkin ya, batu bara Newcastle yang biasa kita lihat ya, yang harganya 400-an, jual ke PLN-nya nggak segitu, pakai harga DMO yang ditetapkan Kementerian ESDM gitu. Oke, ya ini sampai sini dulu. Nah, kalau si PTBA-nya ngambil PLN, berarti kan dia sama pemerintah kan makin dekat ya, dalam tanda kutip kan. Campur tangan pemerintah di perusahaan ini kan akan akan besar kan, seperti itu. Nah, diasumsikan ya nanti akan banyak intervensi harga, yang mana yang dirugikan nanti si PTBA-nya. Itu yang ditakutin. Jadi mungkin ini pandangan saya, mungkin ini yang direfleksikan langsung panic selling gitu. Ya ini beritanya banyak lah. Ya ini beritanya banyak banget. Tapi menurut saya ini dampaknya signifikan atau enggak, kita harus lihat secara detail sih. Ya, karena kalau dampaknya tidak signifikan, menurut saya PTBA akan back to on track lagi. Jadi ini cuman short term negative news aja menurut saya. Ya, dan kalau kita perhatikan ya, kebetulan saya juga mau bahas PTBA nih. Disclaimer on. Ini positioningnya pas banget di support kuat. Jadi feeling saya ya, harusnya sih rebound. Minimal tutup gap nih. Ini kan ada gap nih di sini. Nah, minimal tutup gap nih. Gapnya itu ada di sekitar 3870 sampai 3960. Minimal ke sini dulu. Karena memang meskipun secara ini patah ya. Secara short trend ya, trend pendek ya, minor trendnya patah memang. Tapi harus ada rejection dulu. Baru let's say dia ke bawah lagi. Cuman karena momentumnya seperti ini ya, bagian yang pegang batu bara PTBA mungkin bisa coba shifting sih ya ke batu bara yang lain. Karena PTBA sendiri juga memang dropnya atau jualnya tuh banyak kan lokal. Beda sama ITMG, Adaro itu mostly mayoritas ke luar negeri, ekspor gitu ya. Jadi memang dengan kondisi batu bara yang bisa kita bilang harganya gila-gilaan, kenapa sih kok ITMG yang paling beggar di antara yang lain? Anda perhatikan ITMG itu kan dari 10.000 ya. Sekarang udah 40.000. Adaro tuh cuma dari 1.500-an gitu, baru ke 4.000. Jadi kalau ngitung beggar, kenapa ITMG paling gede? Karena memang dia ekspor paling banyak ke luar negeri. Nah, PTBA ini termasuk yang paling lagging ya. Bisa kita bilang kalau lihat dari rally, dia baru dari 2000-an ke 4.000 baru 100%. Yang lain udah beggar, multi beggar, dia cuma 100%. Karena memang mainnya di lokal. Dan harga lokal itu ditekan ya, karena kan mau jual ke PLN harus harga murah, kalau enggak listrik kalian naik gitu. Ya ini panjang lah ceritanya, cuman kurang lebih gitu. Good question ya. ADMR view-nya gimana? Masih sideways sih ya, masih sideways. Cuman kalau mau ngomong ADMR ya overall sih masih sideways aja ya, belum breakout konsolidasi. Jadi memang kalau kita buy emiten sideways agak-agak gatel, karena
kita nggak bisa predik kapan geraknya. Dan kalau dia belum bisa breakout resistennya, ya ini akan lama gitu. Cuma naik bentar habis itu kepentok. Oke. Jadi kalau Anda mau lihat ADMR, kenapa Anda nggak lihat yang lainnya gitu? Yang mungkin lagi bergerak yang lebih signifikan. Ya memang meskipun dari sisi minerals ya, Antam hari ini ada bergerak dikit. Harum juga kayak nggak bergerak, malah merah. Inco ini yang breakout ya. Jadi mungkin bisa di watch juga ya. Disclaimer on, dia breakout nih, symmetrical triangle. Ini satu-satunya saya juga bingung nih, dia breakout ya, tapi volumenya lumayan sih. Dan kalau kita cek juga akumulasi ya, masih BK akumulasi, ya harusnya moodnya bagus. Cuman mungkin si ADMR agak lagging aja. Ya mungkin karena ada row induknya juga masih lagging aja sih. Kayak gitu. Oke. Saham minyak masih abu-abu ya. Tapi feeling saya harusnya di rilis Q3 jadi katalis sih. Menurut saya masih bagus ya. Meskipun harga minyak kita tahu turun ya dalam sebulan 2 bulan terakhir, tapi menurut saya nggak gitu masalah sih. Ya menurut saya nggak gitu jadi problem. Harusnya di kuartal 3 jadi katalis. Cuman ya karena emiten minyak itu kan yang memang produksi kan sebenarnya Medco ya. Elsa ini kan lebih ke apa sih namanya? Kalau di minyak itu ada istilah drilling itu. Ya kalau Akra kan distributor. Jadi kalau mau ngomong spesifik minyak sebenarnya ke Medco. Ya ngomong-ngomong yang real gitu produksi ke Medco sebenarnya. Ya ini kebetulan lagi di resist. Jadi dia breakout continuation bakal lanjut kenceng. Nggak breakout ke pentok resist bakal correction ke support. Jadi kemungkinannya 2. Cuman kalau memang katalis LK-nya cepat keluar mungkin akan jadi lebih ke katalis positif. Sahamnya lagi uptrend banyak. Ini sesuai judul live IG kita, PAN ini lagi uptrend. Cuman memang uptrendnya terlalu strong. Jadi kalau mau entry di harga-harga sekarang, saya juga remind hati-hati juga. Gitu. Tapi Om kok bisa rekom? Ya itu kan saya udah melihat pola-polanya gitu. Ya sudah cukup sering melihat pola-pola dan sudah hafal jadi bisa berani rekom. Padahal saya tipikalnya jarang rekom emiten yang sudah tinggi. Jarang banget. Tapi saya lihat PNLF moodnya masih bagus. Hari ini juga breakout lagi tapi volumenya juga gede-gede. Ya, ini moodnya masih bagus. Cuman memang untuk entry emiten yang strong ini kalau tidak disiplin Anda bisa nyungsep. Itu yang menurut saya bahaya. Ya, ini EP-nya pun beli lagi ya. Anda kalau nonton morning briefing VIP kita, saya cerita nih. Ini bandara EP malah nambah lagi sekarang. Si penggeraknya si EP, si PNI ini. Gitu ya. Yang uptrend lagi, kalau ngomong uptrend, banking tuh masih uptrend ya sebenarnya. BBCA, yes. Kita udah bahas ya. Dia buat falling wedge. Ini buat falling wedge ini. Kalau moodnya bagus, ini akan breakout. Ini breakout, IHSG keangkat jadi window dressing. Gitu. Jadi ini banking, Bank Mandiri, Bank BNI ini masih uptrend. Lalu yang uptrend lagi nggak gitu banyak sih ya yang uptrend ya. Mungkin sektor-sektor manufacture, basic industry yang small cap, middle cap. Ya yang uptrend. Sisanya lebih ke big sideways atau downtrend. Kios. BDW sekali lagi nih disclaimer on ya. Maksudnya kalian tonton, analisa ulang ya sesuai gaya trading dan disiplin. Tadi ada yang bilang, "Thank you Om, dapat cuan PNLF." Ya bagus gitu. Ya, tapi kan maksudnya kita tetap harus analisa ulang, jangan terima mentah-mentah dari saya juga. Ya. Nah, Kios sayangnya false break ya. Di sini nih. Bull trap dia. Ya, false break. Cuman posisi dia kembali ke rectangle dan dia lagi di rectangle bawah. Nah, model-model Kios menurut saya bisa di Anda watch sih.
Ya hari ini karena setelah penurunan tajam, dia ada ini nih, candle perlawanan lah. Ya ada candle perlawanan dan ini bisa dijadikan watchlist. Gampang trade plan-nya. Ya, asal dia nggak buat low baru terakhir di 470, di 440, sorry ya 440, Anda bisa entry. Tapi kalau 440 kejauhan, berarti dia tadi ARB dulu ya. Di sini lah berarti nih, pas dia naik tadi 472. Ya 472, 470, nah ini jadi batas untuk trading pendek. Asal di atas ini Anda bisa ada peluang dia akan balik ke 500-an sih. Ya, ada chance dia akan kembali ke 500. Cuman kalau dia memang gak bisa balik ke 500, ini kan sideways-nya dibagi jadi 3 bagian ya. Nah kalau dia gak bisa balik ke 500, dia akan main di sideways bawah 500, 400. Dan ini akan makan waktu sebelum dia nanti confirm lanjut lagi ke atas. Intinya trennya masih sideways sih. Tinggal kita tahu titik entry di supportnya aja. Ya, untuk positioningnya si kios. Cuman ingat ya, saya ingetin ini fluktuasi emitennya lumayan tinggi. Jadi kalau yang nggak biasa main saham-saham fast movement bisa jantungan gitu ya. Bahaya juga nih tiba-tiba pingsan Anda kalau lihat pergerakannya si kios. Oke, BRMS 77 orang. Wah, mantap nih. Ya. Mantap, guys. 23 orang lagi. Ya, 30 orang lagi dan kalau bertahan kita giveaway. Saya bagi-bagi cuan. Ya. BRMS outlooknya dia masih downtrend ya. Masih downtrend. Meskipun dalam seminggu 2 minggu terakhir ada sedikit ledakan volume. Ini bagus sebenarnya. Karena kalau kita perhatikan BRMS itu volumenya sempat sepi banget nih. Ya, waktu masa-masa sideways. Cuman karena dia breakdown di sini, target kurang lebih head and shoulder-nya. Ini kan head and shoulder ya. Bukan sampo ya. Maksudnya pattern head and shoulder. Target penurunannya itu kurang lebih di sekitar 100-an. Ini target pattern ya. Bisa tercapai, bisa enggak. Jadi menurut saya BRMS ini hanya untuk short term aja. Untuk short term Anda masih oke lah. Tapi kalau Anda untuk nge-swing, ya menurut saya harus hati-hati juga ya. Karena dia coba naik mungkin ke sini. Ya. Abis ini kan rising wedge ya. Dia rising wedge. Kepentok resisten 200 continuation. Ini menurut saya outlooknya si BRMS kurang lebih seperti ini. Kenapa? Karena trennya downtrend. Waktu jebol dia juga volumenya gede. Jadi ini memvalidasi secara jangka pendek correction. Ya, tren lebih kecil dia lagi technical rebound. Technical rebound untuk pullback gitu ya. Untuk naik, untuk uji resistennya dulu sebagai confirmation, baru nanti turun. Ini yang outlook yang saya lihat di BRMS. Gitu. Tapi Om, bisa gak kalau tiba-tiba dia balik ke 200 dan stabil lanjut? Bisa. Bisa banget. Cuman dia harus validasi breakout nanti di sini. Ya, nah di sini nih. Dia harus bisa breakout trendline yang ini. Kalau dia bisa breakout trendline yang ini, let's say ya, dia naik turun, tiba-tiba breakout dan breakout pakai volume. Nanti Anda cek volumenya, ya. Kalau volumenya gede di bawah ini pas dia breakout, validasi bisa back to on track lagi. Tapi kalau enggak kepentok, bisa turun lebih dalam. Ya, itu outlooknya. GPRA. Tar. Om, di save kak? Di save dong di kita punya profile. Selalu. Aduh. Kayaknya saya ke scroll nih. Sebentar. Saya punya julukan baru kayaknya ya, Satria bertopeng ya. Loh. Bentar ya guys, bentar ya. Oke. Tadi saya ke scroll nih. GPRA. Teknikalnya masih bagus ya GPRA ya.
Teknikal masih ini mirip-mirip Dian sih. Anda kalau mungkin ada trading Dian, kurang lebih chartnya mirip nih. Ya, singkat cerita dia berhasil di atas 100. Ini kan suatu pencapaian breakout yang fantastis ya. Kalau kita perhatikan kan dia breakout dengan lumayan. Ya, ini bisa dibilang cup and handle juga sih. Oke, dan kalau kita ngitung target cup and handle-nya, maka targetnya masih jauh untuk GPRA ya. Nah, ini kalau kita lihat weekly-nya kan lebih kelihatan. Ya, cup and handle dengan cup-nya itu di 100-an ya. Ya psikologis lah 100, 100, 102, 101. Ya, maka kan target-target resistnya ini ada di sini 1 udah kecapai ya, target resist 1. Ya resist next 130, pas banget target pattern-nya di sini. Ingat, ini target pattern, bisa terjadi, bisa enggak. Nah, tapi kalau mau kita lihat karena naiknya udah lumayan curam, maka dia konsolidasi menurut saya oke-oke banget. Ya, jadi mungkin kita bisa batasin moodnya kalau masih dijaga di 97 sampai 99, mungkin menurut saya moodnya masih bagus untuk naik. Kalau dibawa turun lebih dalam, maka turunnya bisa sampai kepala 9-an ke bawah. Meskipun ini masih oke ya. Jadi turun setengahnya ini masih oke sampai sini. Tapi biasanya untuk naik ke atasnya makin berat. Tapi kalau dia dijaga cuman nggak lebih rendah dari sini, untuk rebound ke atasnya biasanya makin enteng. Gitu. Tapi overall dua titik support ini masih good secara swing ya. Secara swing saya bicara ini masih oke. Gitu. Ya mungkin itu bisa area-area yang bisa Anda perhatikan sih. Ya, dan balik lagi disesuaikan. Overall trennya masih bagus. Penian udah jual, kira-kira besok bisa masuk gak ya? Saya nggak bisa bilang bisa masuk atau enggak. Tapi cek aja besok. Pertama cek marketnya dulu ya. Ini kan udah 2 candle hijau, meskipun hijaunya belum hijau besar. Kalau besok marketnya mood belinya jelek, ya mungkin Anda bisa beli PNIN dan kawan-kawan kalau merah. Ya, dengan catatan merahnya bukan merah distribusi, itu mungkin bisa masuk gitu. Bisa jadi besok langsung digas lagi, bisa banget. Karena contoh ya, kalau Anda ngomong PNIN ya, ini disclaimer on ya, memang udah di resist nih. Jadi Anda kalau salah timing sih, yang ada Anda nangis gitu. Nah, fun fact-nya PNIN ini besok nggak besok sih. Kalau misalnya besok bisa breakout 1730, dia akan all time high. Jadi nggak usah ngomong jauh-jauh, PNIN ini induknya. Oke. Jadi PNIN ini induk dari si Panin Group. Koreksi kalau saya salah ya. Nah, kalau dia jebol 1730 all time high, dan biasanya emiten all time high kadang suka oleng pergerakannya. Bisa olengnya ke atas naik terus dalam waktu singkat, bisa naik bentar kepentok habis itu turunnya dalam. Nah, jadi hati-hati. Tapi kalau Anda cuma tipikal scalper yang disiplin stop loss 2-3% sih, saya rasa nggak masalah sih. Ya bisa di watch karena volumenya menjanjikan hari ini. INKP view-nya, kalau Anda tanya window dressing, INKP mood oke. Ini perusahaan yang diuntungkan juga dengan komoditi kertas yang lagi naik juga. Ya, ini salah satu sektor komoditi yang masih sedikit dilirik orang ya, to be honest ya. Income-nya good sampai result Q2 ya, ekspektasi Q3 juga kurang lebih harusnya sama. Growth ya secara year on year. Kalau secara QOQ saya nggak yakin lah, tapi kalau secara year on year harusnya masih bagus. Jadi resultnya di 2022 harusnya juga masih bagus pastinya. Ini sektor yang balik lagi yang saya bilang jarang dilirik, belum banyak orang lirik. Orang kalau bilang komoditi taunya batu bara, mentok-mentok nikel, kalau enggak energi. Tapi kalau ngomong komoditi, ini juga komoditi ya, pulp and paper ya, komoditi. Nah, untuk INKP overall bagus karena jujur ya, ini si INKP kan temennya Tekin. Ya kita bahasnya INKP. Ini disclaimer on. Ini akumulasinya gila loh. Ya, ini akumulasinya gila loh. No. Ya Anda perhatikan ya, INKP tuh, kelihatan gak nih? CSBKYUAK. Ya, dia akum terus. Bahkan akumulasi di bulan ini itu 9.000, 9.400, 9.300. Padahal harganya 8.700. Anda beli sekarang,
Anda punya rata-rata lebih murah daripada bandar. Atau kalau mau track dari awal rally di September. Cuman ini belum gerak aja, jadi sabar-sabaran aja sih menurut saya. Nah, kalau Anda perhatikan nih, oh ini agak ada sedikit buangan dari awal ya. Tapi masih oke akumnya. Ada KZ, ada BB, masih ada CS, rata-rata masih 9.000 dari awal ya, dari awal digoreng. Masih 9.000. Harga sekarang 875. Nih, harga sekarang udah lebih murah daripada harga bandar. Tekimnya juga sama. Oh, kalau Tekim lebih gila lagi ya. Tekim dari awal nih. Tuh, 118.000 berbanding 64. Ini lebih gila lagi akumnya. Jadi saya juga tuh biasanya saya nge-watch ya emiten ini, cuman pergerakannya belum ada. Tapi kalau Anda kayak saya yakin bahwa window dressing akan terjadi, mungkin bisa dijadikan alternatif ini. Disclaimer on. Oke. ADMR udah bahas, PTBA udah bahas, energi moodnya bagus ya, balik lagi, tapi saya belum lirik. Mungkin seperti yang saya bilang, saya akan lirik lagi kalau tembus 300, karena kemarin kita sedikit kena PHP, sedikit kena PHP. Mungkin kalau jebol 300 kita baru lirik ulang. Oke? Atau Anda buy sekarang, target jual di dekat-dekat 290 300, itu boleh. Overall dia masih dalam sideways-nya ya. Masih dalam pembentukan pattern. Bahas window dressing dong, Satria bertopeng. Waduh, saya punya julukan baru nih. Ya, window dressing. Kalau mau dibahas pengertian ya Anda bisa googling lah. Intinya ini adalah suatu siklus. Kalau dibahas cerita, siklus untuk mempercantik ya kinerja laporan dari para fund manager yang akan dibentuk dalam bentuk laporan. Nah, gimana cara mempercantik? Kita tahu kan biasanya tahun tutup buku itu kan akhir tahun. Jadi ketika kita mau lihat kinerja, biasanya kan kita membandingkan kinerja dari awal Januari sampai Desember. Gitu ya, Januari sampai Desember. Nah, karena Desember sebagai penutupan, maka orang-orang akan melihat perbandingan dari harga saham yang di Januari sampai harga yang di Desember. Untuk mempercantik laporan agar investor tertarik membeli produk-produk dari fund manager tersebut, maka biasanya di bulan Desember menjelang akhir tahun, kinerjanya saham-saham tersebut coba diangkat, bukan digoreng ya, bahasa halusnya diangkat, dipercantik, sehingga ketika penutupan kinerja reksadana atau kinerja produk-produk dari para fund manager ini terlihat jadi bagus. Nah, disitulah muncul siklus yang namanya window dressing, dan ini hampir terjadi di semua market di dunia. Saya nggak tahu lah di luar siklusnya gimana, tapi in Indonesian stock market ini siklusnya 90% terjadi. Cuman bulannya tentatif ya. Range periodenya biasa dari November sampai Januari. Bisa Januarinya meledak, bisa pas November meledak, tahun lalu Oktober sisanya nggak gerak, bisa Desember Januari, itu fleksibel. Tapi dia di antara bulan-bulan tersebut peluang market moodnya bagus. Ya itu ceritanya. Kalau ditanya sektoralnya, udahlah banking satu. Ya, komoditi batubara satu. Cuman untuk komoditi saya remind lagi, ini banyak isu atau banyak berita yang bisa ngejatohin tiba-tiba karena posisinya beda ya. Window batubara tahun sekarang dengan tahun lalu beda. Kalau tahun-tahun lalu belum ada katalis krisis energi, naiknya enak pas window dressing. Kalau sekarang tanpa window dressing, emitennya sudah naik banyak karena krisis energi. Oke, jadi ketika berita krisis energi ini sudah solve, udah nggak krisis, harga batu baranya jatuh dengan signifikan, itu jadi katalis negatif yang luar biasa. Dan emiten-emiten batu bara ini semua udah diresist semua, meskipun masih bisa lebih tinggi. Tapi peluang resiko untuk dropnya juga lumayan besar. Jadi harus disiplin. Cuman balik lagi ya, musim dingin ya, winter is coming, permintaan batu bara selalu meningkat di musim dingin, itu adalah fakta yang nggak bisa kita bantah. Jadi mungkin saya juga setidaknya sampai Januari lah, mungkin batu bara masih akan coba strong ya untuk emiten batu bara.
Batubara banking biasanya konstruksi sih, cuman konstruksi juga masih abu-abu. Ya mungkin Anda bisa filter konstruksi yang oke lah, yang paling oke. Properti kadang-kadang biasanya properti itu main di Desember atau Januari. Sisanya ya sektor-sektor blue chip lah. Intinya yang blue chip yang mana biasanya ada di LQ45 atau IDX 30. Karena saham-saham tersebut yang biasa dibeli oleh fund manager tadi. Gitu ya, sebagai benchmark. MDK udah bisa masuk belum? Saya daripada ngomong MDKA ya, saya lebih suka masuk Saratoga. Mending, nggak tahu kenapa sih. Cuman ya chartnya mirip-mirip ya, karena memang ini kan satu grup. MDKA, alasan masuknya apa dulu? Apakah untuk just short trade? Yes, kalau untuk short trade Anda bisa, karena ini udah bow. Anda bisa buy on weakness di 3.500-an gitu ya. 3.500, 3.600. Ini kan buy on weakness, boleh. Ya, target resist Anda bisa lepas di sini, 39.4.000. Bisa. Ya, bisa. Kalau untuk invest Anda harus recheck ulang ya. Saya no comment. Kalau ngomong tren ya overall masih downtrend ya untuk tren menengahnya. SCMA. Kalau SCMA ini udah bottom. Perusahaannya juga ya, menurut saya ini juga salah satu bisnis yang kayaknya bisa dibilang bisnis yang stabil lah. Karena kalau mau ngomong resesi juga, yang nonton TV juga banyak, yang nonton konten-konten digital malah waktu pandemik juga makin banyak gitu kan logikanya ya. Jadi tahun politik juga makin dekat, ya biasanya saham-saham media jadi katalis tuh. Apalagi salah satu paslonnya, salah satu juru bicaranya ada identik atau dia menjadi juru bicara, jadi ketua apa sih kalau politik itu? Ya intinya bagian dari politik, salah satu calon pasangan bisa jadi katalis juga untuk emitennya. Ya kayak dulu contoh Pak Erick Thohir ya, tim suksesnya Pak Jokowi. Itu saham ABA, saham FIFA, itu naik itu menjelang Pilpres. Gitu. Ya itu ada katalis satu. Jadi tahun politik juga akan menarik untuk beberapa media. Mungkin salah satu saham-saham media nih, MNCN, Pak Haritano, SMA gitu ya. SMA juga katalisnya sebenarnya dari si Piala Dunia sama Premier League sih, sama Liga Inggris. Mungkin bapak-bapak yang suka nonton bola akan subscribe video.com, termasuk saya. Gitu ya. Jadi saya tiap malam minggu pasti nontonnya di video.com. Saya udah bayar 1 tahun 600.000 gitu. Nonton Piala Dunia juga pertama di share-nya di SCTV ya, SCTV atau Indosiar tuh saya lupa. Itu kan sama tuh, SCTV Indosiar kan satu grup. Ya itu kan akan meningkatkan engagement ya, dan engagement itu terjadi di kuartal 3, kuartal 4. Jadi laporannya mungkin kita bisa lihat nanti di laporan tahunan tahun depan atau laporan di kuartal 3 udah meningkat belum gitu. Jadi ini untuk lebih ke long termnya sih, cuman positioningnya memang udah disupport. Kondisi market kemarin juga nggak buat SCMA buat low baru ya. Jadi feeling saya ini udah strong support ya, cuman tinggal validasi breakoutnya aja yang belum muncul. INKP Tekim saya udah bahas tadi ya. Resesi kapan? Wah, kalau tanya resesi di video-video YouTube saya tonton udah banyak yang bahas ya. Dan lucunya gini sih, saya nggak menjudge, saya nggak nge-hate, dan saya sebenarnya thank you buat para influencer yang sudah kasih banyak edukasi financial ya, itu saya respect banget. Cuman lucunya gini, saya nggak tahu teman-teman nge atau nggak, kalau kita perhatikan minggu lalu beritanya judulnya itu waspada resesi datang, selamatkan uang Anda, kurang lebih gitu ya. Nah di hari-hari setelahnya baru muncul video-video klarifikasi, tenang loh, potensi resesi itu kecil loh. Jadi agak bimbang nih lo, awalnya kok lu bilang resesi, tiba-tiba lu bilang tenang aja, peluang resesi itu kecil kok di Indonesia karena bla bla. Jadi saya penonton, saya juga bingung nih loh, sebentar bilang resesi, sebentar bilang enggak. Nah kalau Anda tanya pandangan saya kan bukan ekonom ya. Saya bukan ekonom ya, jadi saya juga banyak nonton, belajar dari para ekonom-ekonom senior. Cuman feeling saya, meskipun terjadi harusnya tahun depan. Ya tahun depannya bisa awal tahun, bisa pertengahan semester 1,
atau semester 2 gitu. Oke ya, itu untuk pertanyaan resesi. Tapi balik lagi, nggak usah jauh-jauh. Anda ya udah fokus aja. Cuman yang penting prepare gitu. Jadi video-video yang mengatakan resesi itu Anda jadikan sebagai preparation aja. Ya, nggak usah terlalu takut, nggak usah terlalu anggap sepele gitu. Jadi jangan overreact. Ya, jangan bereaksi berlebihan intinya. Fokus aja udah gitu. Ya cuman kalau Anda tanya saya 2023 harus. Ya harusnya 2023. Apakah resesi atau enggak, ya mungkin akan ada sedikit correction di pasar modal di 2023. Itu yang saya yakini juga. Ya. SDMU. Oke, saya sempat short trade di sini ya. Hari Senin atau Selasa saya lupa. Untuk SDMU ini masih bisa di watch sih sebenarnya. Ya, untuk Anda yang suka gorengan yang lumayan legit gitu ya. Batas ada di 83 aja lah ya, batas ada di 8382 sebagai batas trading pendek di SDMU. Ya saya rasa di atas angka ini dia moodnya masih akan ke atas ya. Biasanya dia main sampai 90 sampai 100. Jadi kalau dia koreksi dikit lagi 90 ke bawah bisa saya rock. Stop loss di 83 aja. Ya 83 82 boleh. Target ya bebas lah. Cuman ada beberapa resist 95 98, psikologi 100 ya, mungkin breakout 100 akan rame lagi gitu. Dalam beberapa waktu terakhir lumayan rame ya, fluktuasinya enak ya. SDMU liquid juga lumayan liquid. Hari ini juga pemainnya banyak. Sorry salah lihat sorry ya. Hari ini nah ini juga nih broker copet nih tuh, Becky LG XA. Nah ini pemainnya masih banyak. Kalau mau kita track dari awal bulan, dari mana ya? Dia digoreng dari sini. Di tanggal 10 ya. Ada buangan dari GR ya. Pemainnya berarti LG, MU gitu ya, Manchester United, Becky, YPPD ini cuman copet aja ya. Ya ini pemain-pemainnya nih. Dan penggerak-penggeraknya ada di 89, 86, 86, 87, 87. Jadi ini udah rata-ratanya. Ya jadi kalau mau trading kita udah deket rata-rata bandar. Risknya kecil, resikonya kecil, tapi potensi digoreng bisa besar. Ya ini salah satu gorengan mungkin bisa di watch. Ya bagus ya. Tapi disclaimer on. Balik lagi. Bang Danamon. Nah ini juga salah satu emiten yang geraknya bareng Panin. Kalau kalian tonton video kita live IG sama Erdika Sekuritas, di situ udah bilang tuh ya, si narasumbernya Mas Terence ya kalau nggak salah, Master ya saya bilangnya kemarin, bilang bahwa BDMN ya ada kaitannya, ada cari aja beritanya banyak. Ya jadi dia akan gerak dengan Panin. So kalau Anda perhatikan Panin memang moodnya bagus semua ya. Gitu. Ya, moodnya bagus semua. Dan BDMN ini juga baru breakout resistance yang lumayan penting weekly-nya. Cup-nya dijebol nih. Jadi targetnya next swing ke 35 sih. Gak tahu tercapai atau enggak, tapi kalau moodnya bagus besok sekali naik 7% nyampe nih. 7%, 8% langsung nyampe ke 35. Nah, ini kalau jebol EMA 200-nya dijebol, wah ini akan uptrend. Dan feeling saya ini akan naiknya bisa tinggi. Dan kalau itu terjadi harusnya Panin Group tadi itu juga akan bisa naik lebih tinggi lagi. Cuman disclaimer on ya. Penggeraknya akan banyak faktor yang bisa mempengaruhi. Cuman ini salah satu sektoral atau grup yang punya momentum yang masih strong. Cuma masih seberapa kuat dia strong, sampai kapan dia masih kuat naik, itu yang harus kita antisipasi. Karena khusus si Panin itu geraknya PNIN, PNLF, PNBN udah tinggi, PNBS agak lagging. Ya, cuman PNBS nggak ada katalis, jadi kalau ada yang gimana-gimana dia bisa kena imbas yang paling cepat juga. Nah, sama yang terakhir BDMN yang baru banget. Yang mungkin ini bisa dijadikan watchlist untuk Anda short trade, untuk Anda coba swing buy di support ketika koreksi itu boleh. Ya, ini bisa masukkan ke dalam watchlist. Om, boleh info saham Windrest tadi udah dikasih tahu, sektor resiko tadi udah kasih tahu. Batas 250-an. Masih ada peluang dia all time high ya. Target 288, 286 harus dijebol, bisa kepala 3.
Dewa masih gitu-gitu aja sih, karena grup bakrinya buminya masih ini, soalnya buminya lagi datar lagi. Ya cuman udah mulai ketahan ya. Semoga sih harusnya ada tarikan. Ya kalau buminya gerak pasti BNBR, Dewa itu pasti ke-trigger. Kalau MLPL saya rasa masih skip ya. Mungkin kenaikan-kenaikan itu hanya secondary movement aja dari penurunan-penurunannya. Ya kalau Anda lihat kan nih kayak gini nih. Wah ini naik nih. Padahal ini secondary movement. Habis itu turun lagi. Naik lagi nih, turun lagi. Nanti naik lagi nih, turun lagi. Sampai benar-benar muncul tanda reversal. Jadi ingat ya, kalau udah downtrend, balik ke uptrend itu nggak dalam 1 hari 2 hari. Kalau ada yang ngajarin kayak gitu sesat, tinggalin aja. Butuh banyak sekali validasi, butuh banyak sekali hal-hal yang harus kita lihat. Dan itu jarang sekali terjadi dalam beberapa hari. Begitu pula sebaliknya, emiten yang strong uptrend balik bener-bener downtrend itu juga butuh waktu. Gitu. Yaitu kalian harus banyak belajar trend sih. Ya karena kalau Anda tetap maksa trading di emiten downtrend lebih berat, mendingan Anda trading di emiten yang minimal sideways atau uptrend. Karena peluang untuk dia naik lebih tinggi. Gitu. WYRG. BTW kita 10 menitan lagi lah ya. 10 menit lagi lah sampai 8 lah. Jam 8.10. Ini BTW enggak tembus 100 ini. Ya elah. Padahal saya udah berbaik hati loh. 171.000 satu lot PNIN sama 2 lot PNLF. Ya, belum rezeki teman-teman ya. Jadi besok kita live IG lagi. Kalian ajak tuh sebanyak-banyaknya yang nonton. Langsung ke 90. Wow, ayo tembus 100 sebelum saya tutup. WYRG bisa di watch ya. Karena ini turunnya udah dalam. Oke. Turunnya udah dalam. Tadi juga udah turun pas kena di 300-an psikologis ya. Kalau Anda tonton video Bibos kita terkait angka sakti. Nih ya, kalau Anda tonton nih episode 9. Ayo ngaku siapa yang belum tonton. Nah, kalau Anda tonton, Anda akan tahu angka-angka psikologis yang Anda bisa pakai sebagai angka-angka support. Dan BTW video ini gratis ya, for free. Anda bisa tonton. Nanti episode 10 akan saya upload di minggu ini. Nah, balik lagi. Jadi kalau Anda perhatikan untuk short term, ini bisa di watch sih, si WYRG. Karena turunnya udah dalam, ya. Ada peluang dia juga bisa rebound, secondary movementnya juga lumayan signifikan. Tapi ingat ya, cuman secondary movement. Jadi jangan kita berekspektasi dia langsung naik tinggi. No, ini salah besar. Ya, kalau dia naik mentok setinggi-tinggi dia naik, mentok ke 500 saja. Karena 500 adalah titik awal dia konfirmasi downtrend. Jadi mentok paling tinggi di sana. Lebih dari itu sih udah bonus banget sih. Ya, itu udah bonus banget. Tapi bisa jadi nggak nyampe 500 sudah kempes. Paling mentok feeling saya ke 400 sih. Feeling saya ya, ke psikologis 400. Oke, feeling saya ke psikologis 400 di sini. Habis itu ya dia bisa lanjut turun, bisa bottoming itu terserah. Cuman untuk momentum bisa di watch. Bisa jadi ada technical rebound yang lumayan. Kayak Arto BBH itu kan 2 hari naiknya lumayan ya. Karena kalau saya lupa bilang di mana sih. Apa di morning briefing ya, saya bilang Arto ini 4.000 5.000 banyak support. Apa saya bilangnya di grup VIP ya sama teman atau konsultasi, saya lupa. Ya, dan memang ada rejection dan Anda bisa manfaatin ya. Ini secondary movement. Sama kayak ini nih. Ini kan secondary movement. Tapi habis itu ya kempes lagi. Gitu. Ya paling mentok ke 6.000 7.000 mentok. So, BBHI juga sama ya. BBYB yang kempes malah tuh. Kasihan juga sih BBYB ini. Padahal harusnya ngikut. Nah, ini bisa dimanfaati nih ya WYRG, mungkin copeters lah ya, bagi tipikal tradingnya copeters bisa di watch lah. Ya. Kalau lalu untuk CTRA, SMRA, BSDE, positioningnya support semua. Ini udah di strong support yang bener-bener strong. Jadi kalau Anda masih yakin properti akan bagus, kayak saya bilang, properti untuk window dressing overall good, tapi biasa dia mainnya di Desember atau Januari. Ya, di 2 bulan itu. So, kalau Anda yakin, boleh buy on weakness.
Contoh, Anda belikan di 575 nih, ya. Stop loss 535. Gitu kan, stop loss 40 poin, Anda bisa TP di 650, bisa di 700. Itu risk rewardnya 1/2, 1/3. Udah cuan banget. Ya, risk rewardnya udah besar, jadi boleh. Cuman karena positioningnya sideways, maka jangan Anda ekspektasikan Anda beli sekarang besok naik, nggak bisa kayak gitu. Tapi ini udah di bottom memang. Ya, udah yang blue chipnya udah di bottom. Oke, lead. Ini juga salah satu emiten yang saya watch sih. Beberapa kali kita tradingin. Cuma kemarin dia sempat PHP ya. Dia sempat PHP untuk naik. Akibatnya agak ngeri nih. Ya kan saya cerita. After dia kemarin dia buat doji. Ternyata enggak dia buat doji. Lalu 2 hari setelahnya dia masih mencoba bertahan. Dan Anda pakai patokan trendline ini. Kalau kita berpatokan sama trendline yang kita buat, maka ini kan dia udah kepentok nih. Harusnya dia akan kembali lagi coba breakout. Breakout di berapa om? Di sini 106. Atau minimal pendeknya 103 deh. Dari kemarin dia perhatiin 103 itu susah banget. Jadi kalau sampai 103 dijebol dengan volume, ini bisa di watch. Ya, untuk silit. Dan saya rasa akan lanjut lagi kalau dia bisa beneran jebol. 2 hari terakhir volumenya mengecil ya. Ini kan 2 hari terakhir volumenya mengecil. Sorry, ya nih. Ya YJ YP. Oke, jadi belum ada yang gimana sih. Ya, untuk lead. Cuman kalau sampai jebol patah, ya jebol di sini neckline di 85 9596, dia patah, dia punya trend line agak kurang bagus. Dia bisa di bawah 90. Nah, temennya lead itu wins. Oke, geraknya bareng. Ya, geraknya bareng. Broker summary-nya juga netral ya. Meskipun RF-nya buang. Mungkin TP lah, karena RF ini seingat saya dia pegang wins dari 280. Jadi sah-sah aja. Dia pegangnya pun ratusan ribu sampai jutaan. Jadi nggak TP dikit nggak masalah. Nah, kalau wins ini dia mau breakout di sini. Nah, mungkin Anda bisa take action kalau dia beneran bisa confirm breakout di 324, 326. Disclaimer on tapi. Oke, dan ini geraknya biasa bareng. Nah, kalau dia gagal kepentok, ya dia kempes lagi ke bawah. Gitu. Ya, cuman itu patokan. Lead wins geraknya bareng. SMNT ya batu bara masih gitu-gitu aja lah ya. Batu bara masih gitu-gitu aja. Cuman untuk SMMT ini yang harus saya remind ya. Ini agak ngeri justru. 700 batas. 700 685. Ya atau 700 lah ya, karena emang 200-nya pasti 700-an. Kurang lebih lah di range ini jebol out. Oke, karena ini akan kayak WRG. WRG itu kan di 500 sideways, sekali jebol ARB berjilid-jilid. Nanti baru mungkin di 400-an rebound. Tapi nanti turun lagi. Jadi ini salah satu emiten energi batubara yang naik karena rumor mau tender offer 1.200 lah, inilah, itulah. Tapi sampai sekarang kayaknya sih gagal ya. Saya dapat info gagal. Malah kemarin itu si ABMM akuisisinya gems. Ya, bukan si SMMT. Jadi kayaknya nih saham-saham yang fail karena news sih. Jadi hati-hati. Kalau mau batubara kayaknya mungkin cari yang aman aja sih menurut saya. Malam om view IHSG ke depan. Kalau mau ngomong sampai akhir tahun saya masih optimis ya. Cuman optimis apakah naik seberapa besar atau enggak terlalu penting. Yang jelas optimisme saya untuk tahun ini window dressing harusnya masih ada. Cuman mungkin bisa jadi nggak sesignifikan kenaikannya seperti window dressing tahun-tahun sebelumnya. Itu aja sih kuncinya. Ya. Lalu BBB jelek, masih belum bagus ya, buktinya yang lain masih kuat, hari kedua dia udah kempes duluan. Itu kan tandanya minat belinya dikit banget. Om, Bank Digital naik apakah sementara? Sementara. Nah, kalau Anda perhatikan yang naik itu yang memang turunnya udah dalam ya. Contoh kita lihat nih BGTG, AGRS, apalagi Bufitch,
Apalagi sih bank-bank kecil. Kalau yang digital ya memang cuma 3, Arto, BBHI, BBYB. Ya kalau mau ngomong BCA digital ada ya. Cuman kan yang listing kan yang besar yang ini. Nah ini karena turunnya memang dalam banget gitu. Dalam beberapa hari terakhir ARB terus, makanya dia naiknya signifikan. Jadi wajar aja kalau dia naik rebound tinggi. Ya, jadi sampai sekarang kalau kita pure lihat dalam kacamata tren, ini cuma secondary movementnya aja udah. Belum ada bilang reversal. Bisa jadi gak om reversal? Ya kita belum tahu, bisa aja. Tapi per sekarang jelas ini masih secondary movement ya, dan masih potensi lanjut ke bawah lagi kalau belum muncul tanda-tanda reversal. Dewa tadi udah dibahas ya, batas akhir 59. Dia akan ngikut banget dengan grup Bakri. Jadi hati-hati ya kalau grup Bakrinya nge-stuck, ini emiten kayak gini bisa balik ke bawah 60 atau bisa balik 50. Sapphire untuk invest big no. Kenapa? Ini juga emiten yang wah ini kalau diceritain banyak kasus ini. Anda perhatikan ya, dulu dia tuh benar di 14.000. Saya dulu pernah ketemu di suatu seminar, orang konsultasi ke sekuritas, dia bilang, Pak, saya pegang fire di 10.000. Saya nggak tahu nih kasusnya sekarang masih pegang, ngebayangin dari 10.000 ke 200.000. Itu Anda punya 1 miliar cuma jadi sisa 200.000 ya. 1 M jadi 200.000 atau 2.700.000. Ini udah nggak ada nilainya sama sekali. Itu, dan kenaikan ini cuma pure technical aja. Dan seasonality itu kenaikan emitennya di bulan Oktober memang bagus. Siklusnya memang gitu. Jadi ini short momentum aja sih. Dan ya boleh lah untuk short trade enak kok emitennya. Tapi kalau tiba-tiba invest, waduh, jangan dibiasain ya. Maksudnya oke, kita kemakan euforia emiten ini naiknya tinggi. Tapi untuk ngomong om invest itu nggak segamblang itu. Karena untuk invest banyak sekali research yang harus kita keluarin. Saya pun research untuk invest pun bisa fail juga. Apalagi Anda cuma lihat nih lagi naik aja tiba-tiba ngomong invest tanpa kita tahu ini perusahaannya apa. Ini perusahaan investasi ya. Cuma investasinya di perusahaan-perusahaan energi. Gitu. Cuma untuk short, untuk trading boleh lah. Suaranya nggak jelas. Wah, suara saya nggak jelas ya. Mohon maaf ya kalau agak nggak jelas ya tadi. Biar bisa serok om, retail dibikin fear. Wah, kalau itu saya nggak tahu ya, bukan saya ngomong loh. Cuman intinya sih kita sebagai influencer perlu mengingatkan, tapi tidak boleh sampai menyebabkan over fear atau over optimis. Jadi nggak boleh sampai buat orang terlalu optimis, nggak boleh juga buat sampai orang over pesimis. Karena kan kita influencer, ya apalagi influencer besar kan punya impact yang lebih besar. Gitu, itu aja sih. Cuman reminder akan resesi itu bagus menurut saya. Karena orang masih banyak menyepelekan ya. Dan akhirnya ketika itu terjadi kita nggak prepare, itu salah menurut saya. Dian jual pas G20. Dian ini kan perusahaan apa? Saya lupa ya. Dian ini perusahaan event organizer ya. Saya nggak tahu deh. Apakah memang Dian ini event organizer-nya untuk si G20? Mungkin pertanyaannya begitu ya. Karena pertanyaannya kan jual pas di G20 or not. Technical good ya. 85-87 batas yang masih dijaga. Anda juga bisa lihat pergerakan NI-nya kalau Dian ya. NICD. Dan kalau kita lihat di ISD akum, ya mereka masih akum. Meskipun bisa jadi nih HP dan CD tukar barang bisa jadi. Cuma saya lihat ini masih akumulasi dan ya kita masih bisa kawal sih untuk Diandra ya. Oke, ini perusahaan IO. Saya dulu pernah riset soalnya. Jadi perusahaan event organizer. Overall masih oke. Ini yang saya bilang chartnya mirip GPRA. Movement pergerakan higher low lower low nya kayak gitu. WYRG untuk besok oke. Untuk short trade ya. Untuk copet-copet harusnya moodnya bagus. Amar moodnya bagus belum? Udah setengah bagus karena dia bisa balik ke 280. Dulu kita stop loss Amar di sini.
baru setelah 2 bulan baru gerak lagi. Dulu kita stop loss di sini, sekarang udah balik, moodnya udah bagus, ya bisa di watch dengan batas balik ya 280. Setahu saya Amar punya story-nya sendiri sih. AMSS bakal ditidurin nggak? Bisa banget. Bisa banget. Ini emiten akselerasi ya. Jadi dia bisa turun di bawah 50. Ya nah waktu di sini banyak banget gitu. Saya ada ketemu orang dengan bangga rekom pom-pom IMF di salah satu forum. Ya, cuma saya nggak mau debatin aja. Maksudnya ya IPO nggak ada yang bertahan uptrend selama setahun tuh nggak ada. Emiten IPO. Mungkin setelah 1 tahun sideways tiba-tiba naik ada. Tapi kalau dalam rentang 1-6 bulan tuh siklusnya cuma gitu-gitu doang. Entah dia sideways langsung atau naik habis itu turun. Jadi skip lah ya untuk IMSS ya. Udah kelar, bandara ini udah kelar pestanya. Dewa saya udah bahas ya, no view karena bakrinya belum gerak. Anda kalau mau fluktuatif sekalian mending di buminya aja, karena drivernya di bumi. Atau mungkin BRMS yang short term masih bisa di watch, atau energi lah, dengan catatan dia bisa breakout 300. Kalau ke Dewa ini akan bergantung banget kenaikannya dengan kenaikan dari teman-temannya, apalagi Dewa. Jadi ya itu sih watchnya. NICL belum gerak. Ini saya nggak tahu sih, di tembok banget pergerakannya. Kalau CSIS juga masih sideways aja ya. Nggak ada bandar sih. Belum lirik ke sini. Mungkin kalau nanti kompetisi HOTS Championship season 10 mungkin bisa bangkit lagi tuh. Gitu. Makanya ikutan saran investor ya? Enggak juga sih. Ya kita ada saran investor, tapi juga kayak yang saya cerita di hari Senin, saya juga ada emiten yang teknologi basisnya. Bisnisnya bagus, futuristik, tapi kita terpaksa cut loss juga. Gitu. Jadi harus prepare dengan segala kemungkinan terburuk. Ya. Cuman intinya memang kalau untuk investasi pertimbangannya banyak. Cara belinya pun nggak kayak trading lah, mau all in nggak bisa. Semua penuh perhitungan, semua penuh plan. Untungnya yang saya cut loss itu baru masuknya cuman 5-10% dari modal keseluruhan. Jadi ketika turun ya oke, nggak sampai ngedrop. Karena memang kalau untuk invest, money management itu penting banget. Karena kan kita mainnya untuk long. Consumer goods, ya, apakah pertanda resesi? Kalau dibilang resesi, yang saya bilang ya, memang kemungkinan ekonomi akan melemah di tahun depan, itu udah pasti sih. Cuman apakah dampak ke Indonesia besar atau kecil itu yang kita nggak tahu. Itu aja. Ya, apakah dampak ke IHSG-nya besar atau kecil itu yang kita belum bisa ngomong. Dan yes, Mayora, Unilever udah membuktikan, karena ini adalah sektor yang bisa kita lihat sebagai leading indicator. Loh kok tiba-tiba sektor-sektor ini kuat? Wah, berarti ketika sektor defensifnya tiba-tiba kuat, maka kondisi market diekspektasikan lagi nggak baik-baik aja. Sebaliknya, kalau kondisi market baik-baik aja, maka sektor-sektor ini akan ditinggalkan. Itu udah hukumnya. Gitu. Ya kebetulan Unilever kita udah bahas ya minggu lalu ya. Waktu itu ada yang nanya, saya bilang nggak ada view. Tapi kalau dia bisa breakout di sini, ini bisa lirik. Dan bener aja setelah breakout langsung kenceng 9%. Nah mungkin bagi Anda yang dan buy on breakout, minimal Anda buy on breakout Anda udah dapat 5%. Dan to be honest, saya ketinggalan belinya. Jadi kalau udah ketinggalan ya udahlah, saya lirikkan nanti aja. Gitu. Ya tapi ini salah satu emiten yang bisa di watch juga ya. Karena breakout dengan volume yang menjanjikan. Oke guys, ini udah lewat ya guys ya. Jadi WiFi ini perusahaannya sebenarnya bagus loh. Ya, cuman nih ada repo aja di dalamnya. Jadi kayaknya tunggu reponya kelar sih. Ya baru bisa lirik. Oke, ini masalah di internal aja nih, di pengendali sahamnya aja, si bandarnya aja. Di luar itu perusahaannya bagus. Dan ya teknologi memang belum tahunnya, jadi babak belur banget tahun ini. Ya mungkin tahun depan atau tahun depannya lagi mungkin akan back to back sih. Ya akan kembali lagi untuk saham-saham teknologi. Oke guys ya, jadi ini udah jam
2016. So thank you. Hari ini nggak ada giveaway karena belum tembus 100. Tapi nggak apa-apa, besok kita live Instagram lagi. Intinya live Instagram lagi di jam 7-an kurang lebih. Dan Anda bisa ajak sebanyak-banyaknya biar bisa giveaway. So thank you teman-teman atas supportnya. Semoga bermanfaat. Disclaimer on juga, analisa ulang apa yang sudah saya bahas. Semoga bisa memberikan manfaat dan bisa memberikan profit untuk teman-teman. Ya, kalau ada kata-kata yang salah, kurang berkenan atau menyinggung mungkin pihak manapun, nggak ada maksud sama sekali ya. Jadi saya hanya pure mengutarakan pendapat saya, gitu ya. So thank you, see you di next kesempatan. Thank you semua.